wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Saudara hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, adik-adik para santri Pondok Pesantren Al-Wasilah Jakarta yang kami banggakan, mudah-mudahan kalian selalu berada dalam naungan, lindungan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita Allah temukan kembali dengan bulan yang amat sangat mulia, di mana di dalamnya penuh dengan ampunan, di dalamnya penuh dengan rahmat, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di dalamnya adalah itqum minan nar. Maka kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia itu. Salawat terring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita untuk selalu senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah kapanpun dimanapun untuk menjalankannya. Dan kita jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik para santri, sebuah kisah yang barangkali akan menggugah motivasi kita, yang akan mendorong kita untuk selalu senantiasa memiliki rasa penuh kasih sayang terhadap sesama, terhadap binatang, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di lingkungan kita. Syekh Abu Bakar As-Sibli, suatu ketika beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Abu Bakar, kepada Syekh Abu Bakar As-Sibli, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau kenapa aku mengampunimu?" Allah bertanya kepada Syekh Abu Bakar As-Sibli. Lalu kemudian Syekh Abu Bakar menjawab, karena amal solehku. Karena amal solehku. Lalu kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, bukan. Allah bertanya kepada Abu Bakar As-Sibli, Allah berkata kepada Abu Bakar As-Sibli, tahukah Abu Bakar, kenapa aku ini mengampunimu? Maka kemudian Abu Bakar As-Sibli menjawab, adalah karena amal solehku. Lalu kemudian Allah berfirman, bukan. Maka aku berkata, karena keikhlasan ibadahku. Lalu kemudian Allah berfirman, juga bukan. Lalu kemudian Abu Bakar As-Sibli ini berkata kembali, karena keikhlasan ibadahku. Lalu kemudian Allah jawab juga bukan. Maka kemudian berkata kembali, karena ibadah hajiku, karena puasaku, karena sholatku. Allah juga berfirman bukan. Lalu kemudian Abu Bakar As-Sibli ini, kalau begitu ya Rabb, apa yang menyebabkan engkau mengampuniku? Lalu kemudian Allah berfirman, adalah karena kasih sayangmu kepada seekor kucing. Jadi ternyata Allah memberikan sesuatu kepada hambanya adalah bukan hanya lewat ibadah-ibadah tertentu. Ada ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ada yang dengan penuh kasih sayang terhadap sesama. Itu juga akan menggugah ridhonya Allah kepada hambanya. Karena Abu Bakar As-Sibli ini adalah pada suatu ketika berjalan ke jalan Baghdad, lalu kemudian menemukan seekor kucing, dan kucing itu adalah sedang menggigil, merasa kedinginan. Lalu kemudian ketemu dengan Abu Bakar As-Sibli, dan Abu Bakar As-Sibli melihat bahwa kucing itu sedang dalam kondisi kedinginan, kondisi yang tidak baik. Maka kemudian kucing itu diambil, kucing itu diselimuti, lalu kemudian didekatkan dengan suhu yang hangat. Maka kemudian dengan pertolongannya, dengan penuh kasih sayangnya, walhasil kucing itu kembali sehat. Maka karena keikhlasannya, penuh kasih sayangnya terhadap binatang makhluk Allah,
maka kemudian Allah memberikan ampunan kepada Abu Bakar As-Sibli. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lewat hadisnya, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi, maka akan mengasihi kepadamu makhluk-makhluk yang ada di langit. Maka dituntut bagi kita untuk peka, peduli terhadap lingkungan. Allah kasih pahala yang sangat luar biasa. Allah berikan ampunan terhadap hambanya yang memiliki belas kasihan terhadap binatang. Apalagi kalau kita kemudian memiliki belas kasihan terhadap sesama makhluk yang bernama manusia. Maka Ramadan mengajarkan kita, menggugah kita untuk peduli terhadap sesama. Bisa merasakan haus lapar, bisa merasakan bahwa orang yang haus, orang yang lapar adalah tidak enak. Maka kemudian muncul pemikiran kita, ya Allah, begitu sangat luar biasanya Ramadan mendidik kepada kita, sehingga kita kemudian peduli terhadap lingkungan. Kalau kemudian kita hanya tidak makan siangnya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu? Mungkin berhari-hari tidak makan, mungkin tidak makan bukan hanya siang tetapi malam harinya. Oleh karena itu sifat kasih sayang yang ada pada diri kita Allah balas dengan penuh ampunan. Oleh karena itu mari sama-sama kita menadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang peka terhadap lingkungan, menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, karena semua hakikatnya yang ada pada diri kita adalah hanya titipan Allah, dan lalu kemudian apa yang kita tanam di dunia adalah akan dapat memetiknya kelak pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa harta yang kita berikan, sifat kasih sayang yang kita berikan kepada orang lain, hakikatnya semuanya adalah akan kembali kepada kita, akan kembali kepada diri kita. Itu adalah bagian dari deposito amal kita yang kelak kemudian akan menemani kita, akan menjadi sahabat setia kita pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.